Baru pada hari peringatan perak pernikahan ini, aku menyadari, ternyata selama 25 tahun terakhir, aku mencuci dan memasak di rumah. Sementara suamiku malah bersenang-senang dengan cinta pertamanya. MA. Tiansheng, Xiaomin, Wah, MA. Masak banyak sekali makanan enak. Zihao, sini, biar ku bantu gantungkan jaketmu. Lalu aku akan ambilkan semangkuk sup untukmu. Kamu pasti capek ya. Sudah tua begini, masih saja gombal. Pak San, aku sudah membuatkan sup kesukaanmu, sup merpati ubi. Aduh, cepat biarkan aku mencicipinya. Saat aku dinas di luar kota, setiap hari aku hanya memikirkan sup buatanmu ini. Kalau begitu, minum yang banyak. Betul, betul. Ayah, hari ini kan hari spesial ayah dan ibu. Kenapa belum memberikan sesuatu? Apa perlu kamu yang bilang? Tunggu sebentar ya. Hui hui. Hui hui. Selamat hari jadi pernikahan. Sudah setua ini, tidak takut anak-anak menertawakanmu? Kamu ini, ada niat baik seperti ini saja. Aku sudah senang sekali. Ayolah, MA. Buka dong, lihat. Betul, MA. Kakek pasti sudah memilihkan hadiah spesial untukmu. Cepat buka, lihat. Biar Tiansheng juga belajar. Batu. Batu. Ini batu furong. Aku sengaja memungutnya untukmu. Suka tidak? Ternyata bentuknya hati. Ayah, keren juga. Romantismenya tidak berkurang sedikit pun. Pak San mewakili sekolah. Untuk pertukaran akademis, sudah keliling seluruh negeri. Tidak pernah membawa hadiah. Hanya neneklah yang bisa membuat Pak San repot begini. Tentu saja. Aku pergi untuk urusan akademis. Bukan untuk jalan-jalan. Mana ada waktu untuk membawa hadiah? Kali ini, aku bahkan sengaja menolak undangan rektor Universitas Huanan. Menghabiskan 1 hari penuh hanya untuk menemukan batu ini. MA, suka tidak? Bukankah seharusnya kamu juga menunjukkan sesuatu? Cium. 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 Ayah dan ibumu sudah tua. Jangan berisik lagi. Cium. Cium. Hui hui. Kenapa pergi begitu saja? Siapa yang mengganggunya? Mungkin dia malu. Sudahlah, ayah. Aku bersulang untukmu dulu. Ayah, terima kasih. Kali ini, ayah memperkenalkan lembaga pelatihanku ke sekolah-sekolah itu. Mereka semua datang untuk bekerja sama denganku. Biaya pelatihan liburan ini pasti banyak. Aku harus berterima kasih banyak padamu, ayah. Ayah, menantumu juga bersulang untukmu. Mungkinkah di sini?
bersama selama 20 tahun. Cinta sejati abadi, bersama King King di Guangzhou. Bertemu 19 tahun lalu. Cinta sejati abadi, bersama King King di Lijiang. Bertemu 17 tahun lalu. Cinta sejati abadi, bertemu 15 tahun lalu. Cinta abadi. Siapa wanita ini? San Zihao, kamu benar-benar pergi untuk pertukaran akademis? Kamu gila ya? Selain urusan akademis, aku bisa apa lagi? Selama 25 tahun ini, kamu sering dinas luar kota. Ternyata itu untuk bertemu wanita ini. Secara diam-diam, Aku. siapa dia? Siapa yang menyuruhmu mengobrak-abrik barangku? Apa aku tidak boleh punya privasi sendiri? Kamu terang-terangan menyimpan bukti-bukti ini di rumah, malah menyalahkanku. 20 tahun penuh? Cinta abadi. Pak San, kamu romantis sekali ya? Omong kosong apa ini? Pertemuan rahasia apa? Aku dan King King. Tidak ada apa-apa. Ternyata panggilannya semesra itu. Baiklah, baiklah. Sepertinya aku, istri sahmu ini, mencari masalah saja, menghalangi kalian melakukan hal-hal yang tidak ada apa-apa, itu. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Aduh, MA, jangan bicara sembarangan. Tante Hi dan ayah, hanya teman dekat saja kok. Tante Hi. Ternyata kamu juga tahu soal ini? Tentu saja aku tahu. Tante Hi itu kepala administrasi di kampus ayah. Mereka berdua teman kuliah juga. Waktu aku kuliah di Universitas Tsinghua, dia banyak membantuku. Kamu sudah tahu sejak lama. Mereka berdua diam-diam begitu. Tapi aku tidak diberitahu. Apa maksudmu diam-diam begitu? Liu Hui, lihatlah dirimu sekarang. Kamu sudah jadi seperti perempuan kasar, yang suka memfitnah. Aku memfitnah? San Zihao, apa yang kamu lakukan? Kamu sendiri yang tahu. Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Jangan pergi. Jelaskan semuanya padaku. Maafkan Mama. Nak. Emma, Mama tidak sengaja. MA, jangan terus-terusan begini dong. Ayah pergi dinas dengan rekan kerjanya, lalu membeli oleh-oleh. Apa yang perlu dibesar-besarkan sih? Perasaan tulus yang tak berubah. Apa harus selalu berarti perselingkuhan? Seorang ibu rumah tangga. Kenapa pikirannya selalu? Kok bisa-bisanya kamu berpikir sekotor itu? Aku kotor? Kamu berani-beraninya bilang ibumu kotor? San Zihao, kamu juga menganggapku kotor? Apa yang kupikirkan tidak penting. Jangan mengada-ada denganku. Kamu itu pengangguran. Kalau bukan aku yang menghidupimu, kamu bukan siapa-siapa. Pengangguran? Selama puluhan tahun ini, makan, minum, pakaian, tempat tinggal kalian, semua aku yang urus. Bahkan saluran air rumah mampet, aku sendiri yang memperbaikinya. Ya, kalian bekerja dan menghasilkan uang. Kalian capek. Tapi orang yang bekerja masih punya libur. Tapi aku. Kamu bilang aku pengangguran? Selama puluhan tahun ini, aku siang malam, banting tulang, melayani kalian. Itukah yang kamu sebut pengangguran? Kalau kamu mau bilang begitu, baiklah. Coba kamu lihat. Istri siapa yang tidak bekerja? Istri siapa yang tidak capek? Kamu merasa sangat menderita? Sebagai seorang wanita, ini memang sudah tugasmu. Apa aku harus memujimu dan memberimu bonus? Aku tidak butuh pujianmu. Yang kubutuhkan adalah sikap, rasa hormatmu. Semua itu. Pernahkah kau berikan?
Sudahlah, MA. Kenapa harus bicara sebanyak ini? Mama kan cuma merasa tersiksa selama ini, kan? Mama mau uang berapapun, akan kuberi. Papa sebentar lagi akan jadi rektor. Institusiku juga akan ikut maju. Mama pasti akan ikut menikmati hasilnya nanti. Jadi, jangan bikin ulah lagi, ya? Pantas saja. Karena papamu akan jadi rektor. Dan itu bisa membuatmu menghasilkan uang. Dibandingkan dia. Aku hanyalah seorang pelayan yang seharusnya melayani kalian tanpa keluhan. Begitu? MA, aku tidak pernah bilang begitu. Sekarang Mama sebenarnya mau apa? Agar tidak terus-terusan bikin ulah? Aku mau cerai. San Zihao. Mulai sekarang, aku bukan lagi pelayan kalian. Ibu mertua, Jangan pedulikan dia. Pergi saja dari rumah ini. Lihat saja dia bisa kemana. San Tiansheng. Aku harus mengerjakan pekerjaan rumah lagi. Dan juga membantumu di sekolah untuk koordinasi pelatihan. Kalau ibumu tidak pulang-pulang lagi, aku tidak akan peduli lagi. Sayang, aku juga tidak bisa apa-apa. Ayahku bilang, tidak akan lama lagi, ibuku pasti akan berubah pikiran. Kamu bersabar sedikit lagi ya. MA. Aku melihat ibumu. Kenapa dia ada di sekolah? Cepat pergi lihat. Selama bertahun-tahun ini, sesuai keinginan Nona, saya berhasil mendidik San Zihao. Nona ingin San Zihao menggantikan posisi saya sebagai rektor, kan? Saya akan memanggilnya sekarang. Tidak perlu memanggilnya. Kedatangan saya kali ini adalah untuk menceraikannya. Gawat, sayang. Dia datang ke sekolah untuk menemui rektor. Menurutmu, jangan-jangan dia datang untuk melaporkan perselingkuhan ayah? San Zihao ini, apa dia masih pantas disebut manusia? Dia benar-benar melakukan hal seperti itu. Bagaimana dia bisa memperlakukan Anda seperti itu? San Zihao dan Hiking itu, saya akan segera memecat mereka. Bukan itu maksud saya. Nona, dia sudah memperlakukan Anda seperti ini. Anda masih melindunginya? Nona Hui, saya sudah mengikuti instruksi Anda, merekrut San Zihao ke sekolah. Terima kasih, Kepala Sekolah. Ini sudah seharusnya. San Zihao diterima secara normal, sesuai prosedur. Hanya saja, kenapa Anda tidak memberitahunya tentang identitas Anda sebagai putri grup Liu? Dia berasal dari keluarga miskin sejak kecil. Dan berhasil keluar dari desa. Saya tidak ingin dia merasa bahwa dia naik jabatan karena saya. Nanti, suatu hari, jika dia menjadi rektor dengan usahanya sendiri, baru saya akan memberitahunya kebenarannya. Kepala sekolah, Anda harus membimbingnya dengan baik di masa depan. Tentu saja. San kecil ini benar-benar membuat iri ya. 25 tahun. Begitu banyak tawa dan kepedihan. Semuanya sudah dilalui. Saya sudah memikirkannya. Sesuai rencana awal, surat pengangkatannya tetap diberikan padanya. Tapi harus ada beberapa penyesuaian. Saya, sebagai direktur utama sekolah, akan mengelola operasional sekolah. Setelah San Zihao menjabat sebagai rektor, dia hanya bisa menuruti perintah saya. Ibu pergi melapor? Kalau tidak hati-hati, bisa-bisa keluarga kita hancur. Habislah kita. Kalau dia terus-terusan bikin ulah begini, bukan cuma ayah, pusat pelatihanmu juga akan ikut hancur. Benar-benar keterlaluan. Bikin ulah begini. Sama sekali tidak memikirkan gambaran besarnya. Cepat telepon Tante Hi. Dia ada di sekolah hari ini. Betul, betul. Cepat telepon. Halo, Tiansheng, ada apa? Halo, Tante Hi. Ibu tahu tentang tante dan ayah. Dia pergi ke kepala sekolah lama dan bikin keributan. Benarkah?
Tante cepat ke sana. Ya, masa depan tante dan ayah tidak boleh hancur begitu saja. Saya segera ke sana. Kepala sekolah, apa yang baru saja saya katakan? Terlalu impulsif, ya? Saya menikah dengannya 25 tahun. Saya pikir dia masih ada sedikit perasaan tulus. Nona Hui, Anda menyesal? Tidak. Saya tidak menyesal. Semuanya tidak berubah. Namun, Anda tunggu kabar dari saya baru bertindak. Jika dia mau mengakui kesalahannya padaku, mungkin saya akan. Tidak sekejam ini. Mengerti. Nona Hui, Anda masih memikirkan perasaan suami istri. Tapi bagaimana jika San Zihao sama sekali tidak berbelas kasihan? Kepala sekolah, tadi itu, bukankah itu istri Direktur San? Dia datang untuk apa? Dasar kamu ini, matanya jeli sekali. Ini jam kerja. Kenapa kamu malah bergosip? Kamu segera adakan rapat. Semua manajer harus hadir. Saya ingin membahas masalah jabatan San Zihao. Kepala sekolah, Direktur San ini sudah banyak berkontribusi untuk sekolah kita. Anda tidak bisa hanya karena omongan kosongnya, lalu menyusahkan Direktur San. Dong. Hanya orang gila yang akan bicara padaku. Omong kosong yang tidak ku mengerti. Saya akan pensiun. Jabatan rektor baru akan diberikan kepada San Zihao hari ini. Apa ini akan menyusahkannya? Oh, benarkah? Kalian tidak ada main mata, kan? San Zihao jadi rektor. Kenapa kamu senang sekali? Aku sudah jadi rekan kerja Direktur San bertahun-tahun. Tentu saja aku senang untuknya. Cepat siapkan surat pengangkatannya. Aku ingin mengumumkannya sendiri. Halo, Tante Hi? Tian Sheng. Cepat berikan teleponnya pada Direktur San. Baik. Ayah, telepon dari Tante Hi. King, ada apa? Kabar baik. Kamu akan jadi rektor. Apa katamu? Kepala sekolah memang bijaksana. Dia sama sekali tidak mendengarkan omong kosong. Istrimu itu, dia bahkan memintaku mengadakan rapat untuk mengumumkan bahwa kamu akan mengambil alih jabatan rektor. Bagus sekali. Aku akan segera menyiapkan surat pengangkatanmu. Rektor akan diumumkan hari ini. Pak San, dulu kamu merasa status kita tidak sepadan. Sekarang kamu sudah jadi rektor, bukan? Maaf ya, di hari besarmu ini, jangan bahas ini dulu. Aku sibuk dulu ya. Nona Hui sudah siap. Tinggal menunggu kabar dari Anda. Baik. Terima kasih. Ini apa? Perjanjian cerai. Kita cerai saja. Kamu sudah yakin? Ini karena King. Jangan menuduh sembarangan. Aku hanya tidak mau melanjutkan hidup dengan wanita bodoh sepertimu. Lagi. MA, bukannya Mama mau menghancurkan karir Papa di depan kepala sekolah? Sayangnya, kepala sekolah itu pintar. Bukan hanya tidak menghiraukan Mama, malah memutuskan Papa yang akan menggantikannya. Betul.
Kenapa Mama harus melakukan hal-hal seperti ini? Kenapa harus melakukan pengkhianatan seperti ini? San Zihao, kamu mau cerai denganku? Oh, jadi kamu pikir kamu akan jadi rektor? Sudah sukses ya? Begitu, kan? Liu Hui, aku ini seorang akademisi. Meskipun aku tidak jadi rektor sekalipun. Wanita sepertimu yang menusuk dari belakang. Wanita jahat, tidak pantas. Jadi istriku. Aku menusuk dari belakang. Aku beritahu ya, aku yang membujuk kepala sekolah. Makanya kamu bisa menggantikannya dan jadi rektor baru. Atau aku sudah pikun? MA, jangan membual deh. Aku tahu betul kemampuanmu. Aku tahu betul kemampuanmu. Kamu cuma ibu rumah tangga. Kemampuan apa yang kamu punya? Sampai bisa membuat kepala sekolah menunjuk ayahku? Kalau begitu, kalau suatu hari ayah membuatmu kesal, apa kamu bisa membuat kepala sekolah memecat ayah? Kamu benar. Aku bisa memecat ayahmu kapan saja. Lucu. Ibu mertua, janganlah bersikap tidak masuk akal dan membual demi harga diri. Untuk apa sih? Kalau sampai orang lain tahu, tidak takut ditertawakan? Aku memang sudah seharusnya ditertawakan. Menikahi pria sepertimu, yang tidak punya hati dan tidak tahu terima kasih. Membesarkan putra sepertimu, yang tidak tahu berterima kasih. Dan kau, menantu mata duitan ini. Liu Hui ini benar-benar konyol ya. Baik. Aku akan tanda tangan sekarang. Mulai hari ini, kita putus hubungan. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Ada apa ini? Iya, sayang. Kenapa kau menahannya? Lihat baik-baik. Ini adalah perjanjian pembagian harta. Kau harus pergi tanpa membawa apa-apa. Kau benar-benar menggemaskan. Ayo, kita ke rumah direktur utama. Baik, Aku tanda tangan. Nona Hui. Aku sudah tahu San Zihao bukan orang baik. Aku segera tiba. Dengar baik-baik. Semua yang kalian lakukan tidak hanya menghancurkan ikatan kekeluargaan kita selama puluhan tahun, tapi juga akan memutus masa depan kalian. HMPH, konyol sekali kamu ini. MA, jangan bercanda deh. Terlalu mendalami perannya. Ibu mertua, barang-barang rongsokanmu sudah kubereskan semua. Kenapa masih betah di sini? Cepat pergi sana. San Zihao, buka pintunya. Aduh, Pasti kepala sekolah yang datang. Apa kepala sekolah datang untuk mengumumkan pengangkatan ayah secara langsung? Kenapa harus menebat-nebat? Keluar dan lihat saja, kan tahu nanti. Cepat pergi lihat. cepat. Ayah, lihat siapa yang datang. Pak San, Kamu Hiking. Anda kenal saya? King, kenapa kamu datang? Aku datang. Tentu saja untuk membawakanmu kabar baik. Lihat, ini adalah surat pengangkatan yang diminta kepala sekolah untuk kubawa padamu. Surat pengangkatan. Benarkah? Benarkah? Tentu saja benar. Untuk apa aku membohongi kalian? Selamat ya, Pak San. Akhirnya keinginanmu tercapai. Selamat ya, ayah. Hari ini benar-benar dua kabar gembira ya. Ayah dapat promosi yang diinginkan. Dan juga dengan wanita yang menusukmu dari belakang sudah bercerai. Ah, kamu sudah bercerai? Betul, King. Liu Hui itu tidak berperasaan. Aku baru saja menandatangani perjanjian cerai dengannya. Kalian ini terlalu cepat bersenang-senang, ya?
Apa kalian yakin sekali? San Zihao ini pasti akan jadi rektor? Liu Hui. Aku ulangi sekali lagi. King King. Dia bukan pelakor. Kalian sudah berakting seperti keluarga bahagia. Kamu masih saja keras kepala. San Zihao, apa kamu punya sedikit saja tanggung jawab? Apa kamu punya sedikit saja keberanian? Apa kamu masih seorang pria? Kamu. Aduh, Pak San. Ini semua salahku. Aku tidak memikirkan ini baik-baik. Datang ke sini saat kalian baru saja bercerai. King King. Kamu datang untuk urusan pekerjaan. Betul sekali. Tepat sekali. Untuk urusan kantor, kan? Baik. Kalau begitu, mari kita bicara soal urusan kantor. Kamu, Hiking, hanya seorang kepala administrasi Universitas Tsinghua. Apa hakmu mengumumkan San Zihao sebagai rektor? Bukankah seharusnya rektor yang sekarang yang mengumumkannya? Kamu Hui, kan? Kamu kan tidak pernah bekerja. Jadi kamu tidak tahu. Rektor itu sangat sibuk. Beliau secara khusus memerintahkanku untuk mengumumkannya atas namanya. Benarkah? Rektor benar-benar memerintahkan begitu. Kalau begitu, bagaimana kalau kamu telepon lagi untuk memastikan? MA, jangan bikin malu di sini. MA, Mama tidak mengerti apa itu. Struktur organisasi, ya? Universitas Tsinghua. Itu universitas terkemuka, loh. Ada ribuan karyawan di sini. Setiap orang punya tugas masing-masing. Tante Hi itu kepala administrasi. Dia memang mengurus hal seperti ini. Dia datang hari ini. Pasti sudah dapat perintah dari rektor. Mama pikir kerja itu sama kayak belanja di pasar. Ya, bisa seenaknya sendiri. Sudahlah. Jangan mempersulit ibumu. Selama puluhan tahun ini, dia hanya di rumah atau di pasar. Mana dia mengerti struktur organisasi? Menantu. Jangan samakan dirimu dengan ibu rumah tangga ini. Pak San juga tidak menyalahkannya. Lagi pula, seumur hidupnya, dia hanya berkutat dengan urusan dapur. Jadi, kurangnya pemahaman bukan salahnya. Bukan salahnya. Bukan salahnya. Aduh, Hui. Semoga setelah kamu bercerai dengan Pak San, kamu tidak putus asa. Ya, pergilah keluar dan lihatlah betapa luasnya dunia ini. Betapa luasnya dunia ini. Terima kasih atas doanya. Aku juga baru tahu betapa bodohnya aku selama puluhan tahun ini. Betapa bodohnya aku selama puluhan tahun ini. Aduh, Tante Hi, jangan buang-buang waktu dengannya. Ayah jadi rektor itu kabar gembira. Kita harus merayakannya dengan baik. Kita harus merayakannya dengan baik. Betul, betul. Pak San, bagaimana menurutmu? Aduh. Kamu yang putuskan. Kepala sekolah. Dia pasti mau mendesakku untuk melihat apakah surat penunjukan personel sudah dikirimkan padamu. Cepat angkat. Kepala sekolah benar-benar menghargaimu ya. Tante Hi. Nyalakan speaker, biar beberapa orang bisa dengar dengan jelas. Halo, kepala sekolah. Hiking, kamu di mana? Kepala sekolah. Saya di Pak San. Bukan. Saya di rumah Direktur San. Kenapa kamu pergi sendiri? Mau mengumumkan penunjukan personel lebih awal? Bukan begitu. Bukankah Anda bilang akan diumumkan hari ini? Saya bilang saya akan mengumumkannya sendiri. Bagaimana kamu menjalankan tugasmu sebagai kepala administrasi, kepala sekolah? Saya ceroboh. Saya akan segera ke sana. Sebelum saya tiba, kamu dan San Zihao tunggu di tempat. Baik. King, aduh. Ada apa ini? Saya dengar kepala sekolah. Kok sepertinya agak marah ya? Betul, Tante Hi. Jangan-jangan ada masalah ya? Oh, bukan. Aku yang salah. Aku kira Pak San akan menjabat sebagai rektor. Jadi aku terlalu senang. Aku buru-buru datang ke sini. Sampai lupa kalau kepala sekolah bilang dia sendiri yang akan datang melantik. Beliau sudah dalam perjalanan. Sebentar lagi sampai. Kepala sekolah akan melantik sendiri? Iya. Bagus sekali. Bukankah tadi aku sudah bilang, Hiking itu tidak punya kualifikasi. Itu karena kepala sekolah menghargai ayah. Oh, iya, ayah. Ini menunjukkan kepala sekolah sangat menghargai ayah. Ya. Tentu saja. Pak San adalah profesor fisika terbaik di universitas kita. Kalau bukan dia yang dihargai, siapa lagi? MA, lihatlah.
Ini kemampuan ayah. Rektor Universitas Tsinghua yang terhormat itu, sampai-sampai datang sendiri, untuk mengumumkan penunjukan ayah secara langsung. Ini kehormatan yang luar biasa. Loh, Sepertinya kalian ada kesalahpahaman. Rektor Universitas Tsinghua datang ke sini karena mengikuti perintah Direktur Utama Universitas Tsinghua. San Zihao, kamu ingin jadi rektor? Rektor itu sendiri juga harus mengikuti keputusan Direktur Utama. Direktur Utama? Direktur utama apa? Sejak kapan Universitas Tsinghua punya direktur utama? Bukan, siapa direktur utama ini? Kalian tidak perlu menebak. Direktur Utama Universitas Tsinghua adalah aku. Kalian tidak perlu menebak. Direktur Utama Universitas Tsinghua adalah aku. Kamu. Hahaha. Direktur utama? Bukan. MA. Selama bertahun-tahun ini, baru kali ini aku sadar. Mama selucu ini. Ibu mertua? Apa ibu tahu? Direktur utama itu kerjanya apa? Kamu jangan-jangan hari ini baru belajar kata-kata baru dari HP. Terus pamer ke kita ya? Liu Hui. Aku selalu mengira kamu itu polos dan baik hati. Tidak disangka, kamu begitu tidak tahu malu. Aduh, Pak San. Kamu tidak bisa bicara begitu. Bagaimanapun, dia baru saja bercerai denganmu. Jadi dia belum bisa menerimanya. Kamu harus memaklumi. King. Kritikmu benar sekali. Haha. Baiklah. Liu Hui. Karena kita pernah jadi suami istri. Kalau begitu, aku akan menemanimu gila-gilaan sekali. Ya. Bukan. Seharusnya aku memanggilmu. Kalau begitu, bolehkah saya bertanya, Direktur Utama Liu? Perintah yang kamu berikan kepada kepala sekolah, apakah itu untuk mengusirku? San Zihao, dari Universitas Tsinghua, mengusirku dari Tsinghua? Hei, dan juga memblokir lembaga bimbingan, membuatku bangkrut, membuat anakku yang durhaka ini menyesal di kemudian hari? Tidak hanya itu. Dia bahkan mau aku dan Tian Sheng pergi ke sekolah. Satu jadi satpam, satu jadi petugas kebersihan untuk minta maaf. Kalau begitu, bagaimana aku harus mengaturnya? Hahaha. Silakan saja kalian mengejek. Kepala sekolah sedang dalam perjalanan. Benar atau tidaknya akan terbukti sendiri. San Zihao, Hiking, buka pintu. Kepala sekolah sudah datang. Kepala sekolah, suatu kehormatan Anda datang. Maaf tidak menyambut Anda. Ini putraku. Ini menantuku. Direktur San, saya datang untuk urusan pekerjaan. Urusan pribadi kita kesampingkan dulu. Kami akan mengikuti kepala sekolah. Kepala sekolah memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan. Saya belajar banyak dari Anda. Hiking, Ya? mana surat penunjukannya? Oh. Rektor sudah menyiapkannya. San Zihao, sebagai Rektor Universitas Tsinghua, saya akan membacakan penunjukan Anda. Saya sudah tua. Mempertimbangkan Universitas Tsinghua, perkembangan jangka panjang. Dengan ini menunjuk San Zihao, setelah saya pensiun, untuk menjabat sebagai dekan. Terima kasih atas bimbingan kepala sekolah. Saya pasti tidak akan mengecewakan harapan semua orang. Pak San, selamat ya. Selamat, Ayah. Kepala sekolah, untung Anda datang tepat waktu. Soal jabatan ayah saya ini, jadi sudah pasti. Tadi ada yang bilang, di Universitas Tsinghua, perkataan Anda tidak berlaku. Katanya ada direktur utama di atas Anda. Betul. Ayah mertuaku sudah di Universitas Tsinghua. Puluhan tahun. Tidak pernah dengar ada direktur utama. Kepala sekolah, boleh saya tanya, apakah benar ada direktur utama di atas Anda? Di atasku, Direktur Utama? Tidak ada. Aduh. Jangan mempermalukan keluarga di luar. Jangan ganggu kepala sekolah lagi. Pak San, anak-anak memang begitu. Nanti bisa dididik dengan baik. Yang penting sekarang, kita harus menjamu kepala sekolah dengan baik. Betul sekali. Begini saja, saya akan mengadakan jamuan di hotel terbaik di kota.
Kepala sekolah, mohon hadir ya. Kenapa kalian terburu-buru begitu? Saya belum selesai bicara. Universitas Tsinghua memang benar, tidak ada direktur utama. Tapi mulai sekarang, akan ada. Mulai hari ini, Universitas Tsinghua akan diambil alih sepenuhnya oleh direktur utama yang baru. Dia akan mengambil alih sepenuhnya. Semua urusan besar dan kecil di kampus akan diputuskan olehnya. Sedangkan kamu, Sun Zihao, tentu saja harus mematuhi direktur utama. Apa? Kepala sekolah, kenapa ini begitu mendadak? Saya belum pernah dengar sama sekali. Betul, kepala sekolah. Siapa direktur utama yang baru ini? Dari mana asalnya? Ini. Jangan-jangan. Bukan, kan? Tidak. Bukan, kan? Apa dia beneran? Dari ekspresi kalian, bukankah sudah bisa menebaknya? Nyonya Liu Hui adalah direktur utama baru Universitas Tsinghua. Hormat, direktur utama. Hui, mana mungkin? Dia direktur utama sekolah? Ini tidak mungkin. Mana mungkin ibuku? Direktur utama Universitas Tsinghua? Ini. Ini tidak sesuai anggaran dasar. Betul, mertuaku. Mertuaku. Dia cuma ibu rumah tangga. Yang biasa-biasa saja. Betul, kepala sekolah. Liu Hui itu cuma bisa mencuci dan memasak. Apa kemampuannya? Sampai bisa jadi direktur utama? Kurang ajar. Universitas Tsinghua adalah properti di bawah grup Liu. Direktur utamanya adalah putri grup Liu. Satu-satunya pewaris grup Liu. Dia pantas menjadi direktur utama ini. Tentu saja. Kalian punya hak apa untuk mempertanyakan? Apa? Dia adalah putri dari grup Liu. Dia adalah putri konglomerat yang tersembunyi. Sun Zihao, sudah kubilang, kamu akan menyesali semua perbuatan kalian hari ini, dan akan menyesalinya. MA. Kenapa Mama bisa begini? Kita ini keluarga. Mama malah menyembunyikan identitas asli Mama. Mama menganggap kami ini apa? Seperti pencuri, ya? Anak durhaka, alasan aku memilih menyembunyikannya adalah untuk menjaga harga diri. Ayahmu yang menyedihkan itu. Aku. Sun Zihao, kamu belajar keras selama 20 tahun untuk keluar dari desa. Aku jatuh cinta padamu, jadi aku memilih untuk menyembunyikannya. Aku diam-diam mendukungmu dari belakang, membuatmu sukses besar. Aku hanya ingin menunggu hari ini, saat kamu diangkat menjadi rektor, baru memberitahumu semua kebenarannya. Tapi tidak disangka, aku telah bekerja keras selama puluhan tahun untuk membangun ini untuk kalian. Kejutan cinta ini malah membuatku melihat Sun Tiansheng, Sun Zihao, wajah asli kalian berdua. Hari ini aku benar-benar menyaksikan sendiri apa yang disebut mengenal orang, mengenal rupa, tapi tidak hati. Kepala sekolah, Direktur utama berpesan. aku dan keluarga Sun sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi, hanya urusan pekerjaan. Semuanya akan diurus secara profesional. Sun Zihao, kepala sekolah mengakui kemampuanmu. Asalkan mulai sekarang, kau patuh pada perintahku. Kau tetap bisa menjadi rektor Tsinghua. Dan kau? Hiking, kau melakukan hubungan terlarang di sekolah. Kau dipecat sekarang juga. Dan kau, Sun Tiansheng, MA, aku kan anak kandungmu. mulai sekarang, kau tidak boleh lagi menggunakan nama Tsinghua untuk mencari klien di mana-mana. Universitas Tsinghua dan para mitranya tidak akan menjalin kerja sama apapun dengan bisnismu. Bukan begitu, MA. Kalau Mama melakukan ini, sama saja Mama memblokirku. Aku bisa hancur. MA, kita ini keluarga. Kalau ada sedikit masalah, memangnya kenapa? Sih? Apa Mama perlu? Kok bisa setega itu? Apa ada ibu yang seperti ini? Hah? Betul, Bu. Dia itu darah daging ibu sendiri. Ibu tega sekali mendorongnya ke jalan buntu. Apa ibu tidak kasihan padanya? Kalau ini sampai tersebar, apa ibu tidak takut jadi bahan tertawaan? Hanya karena dia anak kandungku, makanya aku memberinya jalan keluar, tidak menuntutnya. Selama ini, dengan mengatasnamakan Tsinghua, dia melakukan penipuan di mana-mana. Sun Tiansheng, aku memberimu kehidupan, membesarkanmu sampai dewasa. Kamu belum punya hak untuk memanipulasiku secara moral. Ayah, lihat ibu. Dia sudah gila,
Gila, Ayah, ibu ini mau membuat kita hancur. Pak San, katakan sesuatu. Pak San, cepat jelaskan pada istrimu. Kita berdua tidak bersalah. Jangan biarkan dia menyulitkanku. Hui. San Zihao, kau masih punya muka untuk membela mereka? Bukan. Aku tidak membela mereka. Aku hanya ingin bilang, jika saja dulu kau jujur padaku, tidak menyembunyikan identitas aslimu, maka kita tidak akan sampai pada titik ini. Mungkin juga kita masih bisa hidup bahagia bersama selamanya sampai tua. Sungguh konyol. San Zihao, koleksi kenangan kalian terlalu banyak. Apa kau sudah lupa? Apa saja yang sudah kau lakukan? Hidup sampai tua seperti itu. Aku tidak mau, dan tidak tahu malu. Hui. Perkataanku cukup sampai di sini. Kalian urus diri kalian sendiri. Hui. MA. Hui. Lepaskan aku. King. Pak San. Aku tidak punya anak. Tidak punya siapa-siapa. Aku masih mengandalkan sekolah untuk uang pensiunku. Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Bagaimana aku akan hidup nanti? Ayo, cepat. Bangun dulu. Pak. Semua kerja samaku dibatalkan. Aku rugi. Denda yang sangat besar. Para kreditor itu akan segera datang. Bagaimana ini, Pak? Berhenti. Kamu. Tidak apa-apa. Biarkan dia bicara. Liu Hui, apa kamu tidak keterlaluan? Haruskah kamu membuat kami terpojok seperti ini? Baru kamu puas. Kamu ini tidak punya hati nurani. Aku dan He King, kami hanya sebatas teman dekat saja. Tian Sheng. Dia itu anak kandungmu sendiri. Hanya karena masalah pribadi sekecil ini, kamu memaksa mereka sampai seperti ini? Kamu benar-benar tidak punya moral. San Zihao, kamu benar-benar tidak tahu diuntung. Tidak bisa dididik ya kamu. Tanpa direktur utama, mana mungkin kamu bisa seperti sekarang? Dua bajingan ini, yang satu pelakor, yang satu anak durhaka tidak tahu berterima kasih. Saat mereka mendorong direktur utama ke jalan buntu, kenapa kamu tidak mempertanyakan mereka? Apakah mereka punya hati nurani? Aku. Sekarang jam kerja. San Zihao, aku minta kamu segera kembali ke pos kerjamu. Kalau tidak, aku akan menghukummu. Mau menghukumku ya? Baiklah. Hukum saja. Ayo kita pergi. Mereka semua benar-benar tidak tahu diuntung. Kepala sekolah. Sudah sampai sini saja. Anggap saja ini harga yang harus kubayar atas kebodohan dan kenaifanku. Di masa muda, Anda tidak perlu memikirkanku. Hukum saja aku. Ayo kita pergi. Masih banyak pekerjaan. Tian Sheng. Pak San. Ini semua salahku. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Betul, Tante He. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu dan ayahku. Kalian saling mencintai. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja ibuku. Tidak, Liu Hui. Dia sengaja menyembunyikan identitasnya. Hanya untuk menunggu hari ini. Dan membuat kita muak. Dia itu benar-benar psikopat, ya? Sudahlah. Jangan banyak bicara lagi. Dia sekarang siapa? Kita siapa? Kalau kamu masih ingin punya tempat di sini, pergi dan mohon maaf padanya. Bagaimanapun juga, dia ibumu. Cepat atau lambat, dia akan luluh. Aku. Tian Sheng. Pak San. Ini mungkin. Aku punya cara untuk menjatuhkan Liu Hui. Bagus. Tante He, ide ini bagus sekali. Cukup untuk menjatuhkan Liu Hui. Agar dia tidak bisa lagi menjadi Direktur Utama Universitas Tsinghua. Ayah, nanti kita berdua
bisa mengembalikan status dan posisi kita yang dulu. Pak San, bagaimana? Apa kamu bersedia bekerja sama denganku untuk menjatuhkan Liu Hui? Aku. King, ide ini memang bagus. Tapi bukankah ini agak keterlaluan? Ayah, lihatlah. Lihat baik-baik. Aku dan Tante Hi sudah dipojokkan sampai seperti ini. Tidak ada jalan keluar. Ini untuk membela diri. Apa yang keterlaluan, sih? Tiansheng, jangan paksa ayahmu. Pak San, aku mengerti kalau kamu tidak tega. Bagaimanapun, dia mantan istrimu. Biarkan saja aku dan Tiansheng berjuang sendiri. Tante Hi. Ayah, benar-benar tega melihat aku dan Tante Hi terlantar begitu saja. sudahlah, aku akan bekerja sama dengan King. Apa yang dilakukan Liu Hui ini memang keterlaluan. Tapi biarpun dia tidak adil, kita tidak boleh tidak bermoral. Kita hanya perlu mendapatkan apa yang menjadi hak kita. Itu saja. Nanti kalau aku bilang berhenti, harus berhenti. Mengerti? Aku akan menuruti semua perkataanmu, Pak San. Ayah, aku pasti akan menuruti ayah. San Zihao ini sampai sekarang belum kembali. Dia ini terang-terangan bolos kerja. Berarti dia ini setia pada Hi King. Begitu ya? Direktur utama. Gawat, Direktur Utama, Rektor, ada masalah di sekolah? Kenapa panik begitu? Tidak pantas. Tidak pantas. Ini sekolah. Jangan terburu-buru, bicara pelan-pelan. Direktur Utama, para guru fisika mogok kerja massal. Sekarang banyak kelas yang tidak ada gurunya. Sudah kacau balau. Cepat pergi lihat. Segera atur ulang jadwal pelajaran. Minta guru lain untuk menggantikan. Usahakan tenangkan para siswa. Baik. Tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Semuanya, tenang dulu. Dia adalah rektor sekolah ini. Mana gurunya? Kemana semua guru? Saya sudah bayar mahal-mahal untuk menyekolahkan anak saya di sini. Bukan untuk belajar sendiri, kan? Kalau putri saya tidak lulus ujian masuk pasca sarjana, siapa yang akan bertanggung jawab? Kalau begini, untuk apa kalian punya sekolah? Kalian harus beri kami penjelasan. Kalau tidak, kami akan hancurkan sekolah ini. Semuanya, tenang dulu. Dengarkan saya. Apalagi yang mau dibicarakan? Laporkan mereka. Laporkan. 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 Di mana penanggung jawab sekolah? Kami dari Dinas Pendidikan. Kami menerima laporan bahwa sekolah kalian menghentikan pelajaran secara sepihak. Saya adalah rektor sekolah ini. Ada apa? Silakan bicara dengan saya. Semua yang terjadi hari ini akan saya tanggung jawab. Kepala sekolah, saya menghargai niat baik Anda. Tapi sekarang, sayalah yang penanggung jawab Universitas Tsinghua. Bapak-bapak pimpinan, saya penanggung jawab universitas ini. Ada apa? Bapak-bapak bisa bicara dengan saya. Kami menerima laporan bahwa kalian menghentikan kelas secara sepihak, mempengaruhi jadwal pelajaran. Apa ini benar? Bapak, mungkin ada sedikit kesalahpahaman. Memang ada sedikit masalah tak terduga. Tapi Bapak jangan khawatir. Saya akan segera membuat jadwal pelajaran kembali normal. Kami harap kalian menepati janji. Jika dalam 1 jam tidak bisa kembali normal, kami punya alasan untuk meragukan kemampuan kalian untuk terus menjalankan sekolah ini. Kami akan memberikan sanksi terberat. Bapak jangan khawatir. Kok pergi? Masalahnya belum selesai, loh. Saya akan segera menghubungi guru-guru yang mogok. Oke. Satu persatu. Tidak ada yang mengangkat telepon. Mereka tidak akan mengangkat teleponmu. Menyerahlah. San Tiansheng. Hi King, ternyata kalian berdua yang berulah. Kalian sebenarnya mau apa? Keluarlah. Kalian semua sudah gila, ya? Satu persatu meninggalkan tugas. Tidak peduli etika guru. Tidak mau pekerjaan kalian lagi? Kepala sekolah Sen, kami juga tidak punya pilihan lain. San Tiansheng dan Hi King bisa melakukan apa pada kalian? Kami, San Tiansheng dan Hi King tidak bisa melakukan apa-apa pada mereka. Mereka berdua juga tidak punya kemampuan sebesar itu. San Zihao, keluarlah. Sampai kapan kamu mau bersembunyi? San Zihao, kamu dalangnya. Apa yang kamu gunakan untuk
Mengancam mereka? Bukan ancaman, kan? Aku hanya memberi mereka sedikit saran saja. Direktur utama, sebenarnya kami diancam oleh Direktur San. Dia adalah ahli fisika paling terkenal. Di negara kami, teknologi penelitian ilmiah terkemuka. Semua ada di tangannya. Jika kita tidak bekerja sama dengan mogoknya, dia akan mundur dari proyek. Tanpa dia, kita tidak akan bisa melanjutkan penelitian ini. Bertahun-tahun sekolah ini telah mencurahkan banyak tenaga dan pikiran. Semuanya akan sia-sia. San Zihao, kamu. San Zihao, apa kamu masih pantas jadi guru? Kamu benar-benar bukan manusia. Kepala sekolah. Ini hanya taktik sementara saja. Selama hari ini, Liu Hui mau berkompromi. Tentu saja aku tidak akan benar-benar melakukan hal yang merusak etika guru. San Zihao, jangan banyak bicara. Apa syaratmu? Katakan saja. MA, sebenarnya permintaan kami sangat sederhana. Cukup kamu mundur dari jabatan direktur utama dan menandatangani perjanjian pengalihan saham ini. Mengalihkan setengah saham sekolah kepada Papa. Hal-hal lain, kami pasti akan menyelesaikannya. Setengah dari saham. Kamu murah hati sekali. Ya, masih menyisakan setengah untukku. Hui. Bagaimanapun, kita pernah menjadi suami istri. Setelah bercerai, harta bersama suami istri memang seharusnya dibagi dua, masing-masing setengah. Jadi, saham sekolah ini, kalau dibagi setengah untukku, tidak berlebihan, kan? San Zihao, kamu benar-benar tidak punya hati. Kamu tidak punya moral sama sekali. Kepala sekolah, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Tolong jangan ikut campur. Betul, memang benar. Ini urusan keluarga kami. Kenapa kamu, si imut ini, ikut bicara yang tidak-tidak? MA, jangan tidak terima begitu. Posisi direktur utama sekolah ini memang seharusnya dipegang oleh yang paling mampu. Ayahku adalah profesor fisika terkemuka di negara ini. Bahkan MR Kong, pakar riset kelas dunia, mengakui penelitian ayahku. Jadi, memang pantas. Direktur utama, perjanjian ini tidak bisa ditandatangani. Ini kan kerja keras ayahmu. Hasil jerih payah seumur hidupnya. Apa mau semudah itu saja diberikan pada dua orang tak tahu diuntung ini? Aku tidak bisa karena kepentingan pribadi. Mengabaikan kepentingan siswa, orang tua, dan para guru. Kalau begitu, apa bedanya aku dengan mereka bertiga? Baik. Aku tanda tangan. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Jangan tanda tangan itu. Kamu siapa? Kenapa kamu datang? Mengganggu urusan kami? Kok aku merasa dia tidak asing ya? Bapak ini siapa? Direktur utama Liu. Saya juga seorang profesor fisika. Tadi saya di samping mendengar semua ceritanya. Kalian semua jangan khawatir. Penelitian yang tidak mau dilakukan San Zihao. Dan saya bisa menjamin kepada kalian semua. Saya bisa melakukannya lebih cepat darinya. Dan lebih baik. Omong kosong. Seorang yang tidak dikenal. Orang tak penting. Berani-beraninya bicara omong kosong di sini. Apa kamu tahu siapa ayahku? Ayahku adalah San Zihao. Bahkan MR Kong, pakar riset terkemuka dunia, mengakui kehebatan ayahku. Kamu pikir kamu siapa sampai bisa membandingkan diri dengannya? Betul, Tuan. Kami tidak percaya padamu. Tuan, saya menghargai niat baik Anda. Tapi, Direktur utama Liu. Jangan khawatir. Hanya yang nomor 1 di dalam negeri. Itu bahkan tidak cukup menarik perhatian saya. Sombong sekali. Di seluruh dunia, belum ada yang berani menghina kemampuan San Zihao. Pak San, tenanglah. Saya di Xinhua ini bertanggung jawab atas perekrutan. Saya sama sekali belum pernah melihat orang seperti dia. Itu sudah cukup membuktikan bahwa dia hanyalah orang tak penting. Orang tak penting? Kalian semua dengar, kan? Kalau tahu diri, cepat pergi dari sini. sebaiknya kamu pergi sekarang saja. Tunggu, aku kenal dia. Kamu itu MR Kong, pakar fisika terkenal di dunia. Pakar? Tidak juga. Tapi memang benar saya MR Kong. Nama asli saya Kong Shijun. Kamu MR Kong?
Kok bisa-bisanya? Ada pakar fisika muncul begitu saja? Ini tidak mungkin. Itu dia. Aku punya fotonya. Dia memang benar-benar pakar fisika terkenal di dunia. Emerkong, Coba kulihat. Kebetulan sekali. Saya membawa semua sertifikat saya. Ini dia. Ini adalah sertifikat kehormatan yang diberikan oleh lembaga pendidikan dunia. Keep up the great work. You got. Keep Keep up the great work. Great work. Benar-benar dia. Kalian semua sudah lihat, kan? Dengan jaminan dari Emerkong, apalagi yang kalian khawatirkan? Apa pengaruhnya masih kalah? Dengan San Zihao? Cepat kembali ke kelas. Kami akan segera masuk kelas. Kalian tidak boleh pergi. Kembali. San Zihao, San Tiansheng, ambisi serigala kalian sudah jadi sia-sia. Emerkong, kenapa seorang ahli fisika seperti Anda tiba-tiba datang ke sini? mengenai pertanyaan itu, saya juga cukup penasaran. Profesor Kong, bagaimana Anda bisa tiba-tiba muncul di sekolah kami, dan secara kebetulan, membantu saya keluar dari masalah ini? Bukan kebetulan. Saya datang memang untuk Anda, Direktur Utama Liu. Saya? Apa Anda tidak mengenali saya? Hui. Profesor Kong, maaf. Sepertinya kami memang tidak saling kenal. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Tidak apa-apa jika Anda tidak mengenali saya. Itu wajar saja. Lagi pula, sudah lebih dari 20 tahun berlalu. Alasan saya datang ke sini adalah karena saya sudah lama mengagumi Anda. Saya ingin segera menjabat sebagai Rektor baru Universitas Tsinghua. Dengan begitu, saya bisa bersama Anda setiap hari. Kesempatan bagus nih. Apa yang saya katakan ini terlalu blak-blakan atau kurang sopan? Saya ini siapa? Direktur Utama Liu. Ada Profesor Kong, pakar fisika yang bersedia bergabung. Bagaimanapun juga, harus diterima dong. Betul. Kepala sekolah benar. Sebagai penanggung jawab Universitas Tsinghua, Profesor Kong. Selamat datang. Terima kasih. Bagus. Kamu bilang aku dan He King punya hubungan terlarang? Kamu ini menuduh duluan. Selir ini berani menantangku di depan banyak orang, secara terbuka. Kamu? Aduh. Direktur Utama Liu, berdebat dengan orang rendahan seperti ini akan merendahkan martabat Anda. Biar saya saja. San Zihao, pertama, selama lebih dari 20 tahun ini, saya dan Direktur Utama Liu tidak pernah berhubungan. Saya hanya mencintai Anda sendirian. Itu saja. Tidak ada hal yang tidak pantas. Di antara kami, Anda bisa memeriksa ponsel kami sesuka hati. Kami tidak takut diperiksa. Tapi sebaliknya, riwayat obrolan Anda dengan He King, apakah Anda berani mempublikasikannya? Kedua, Anda sudah menandatangani perjanjian cerai dengan Direktur Utama Liu. Dia sekarang lajang. Saya juga lajang. Ketiga, dalam hal karakter, status, dan bakat, saya jauh lebih unggul dari Anda. Jika Direktur Utama Liu memilih meninggalkan Anda, si pengecut, yang tidak bermoral dan tidak tahu berterima kasih ini, bukankah itu masuk akal? San Zihao, bawa selingkuhan Anda dan anak durhaka itu pergi. Kalian tunggu saja. Aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Direktur Utama Liu. Saya hanya merasa sedikit kecewa. Saya hidup bersama orang seperti itu selama hampir separuh hidup saya, dan melahirkan anak durhaka untuknya. Direktur Utama Liu, kali ini saya sengaja kembali ke negara ini hanya untuk Anda. Yang paling ingin saya lakukan sekarang adalah... Anda pikir? Jika Profesor Kong tiba-tiba mengusulkan permintaan apa yang harus kulakukan? Ya, haruskah kutolak? Bagaimana kalau dia pergi karena marah? Bagaimana nasib Universitas Tsinghua nanti? Tapi dia baru saja membantuku dengan masalah besar. Dia juga seorang pakar fisika terkenal di dunia. Jika aku menolaknya... Direktur Utama Liu. Profesor Kong, tadi Anda bilang ingin. Yang paling ingin kulakukan sekarang adalah segera mulai bekerja. Setelah kejadian San Zihao tadi, suasana di kampus masih belum stabil. Aku harus segera mulai bekerja untuk membenahi suasana di kampus, sekaligus segera memulai kelas. Betul. Membuat siswa dan orang tua tenang adalah hal yang paling
harus kita lakukan sebagai pendidik. Bukan begitu? Profesor Kong, Anda benar. Kalau begitu, mari kita masuk. Silakan. Memang pantas disebut pakar pendidikan. Hanya dalam sekejap, dia berhasil membuat Xinghua kembali tertib. Dan juga mendapatkan kepercayaan, serta rasa hormat dari semua guru dan siswa. Hei, Direktur Utama. Anda dan Emer Kong ini, sebenarnya bagaimana bisa saling kenal? Dia itu orang yang sangat sibuk. Orang biasa ingin bertemu dengannya saja. Susah sekali loh. Kepala sekolah, pertanyaan Anda itu. Anda ingin tahu jawabannya? Saya lebih ingin tahu. Helgi, Lupa memberitahumu. Selain mengajar, aku juga mendapatkan sertifikat Michelin, bintang 5. Emer Kong bilang tidak ingat. Itu juga normal. Lagi pula, sudah lebih dari 20 tahun berlalu. Mungkinkah aku dan dia 20 tahun lalu pernah bertemu? Tidak apa-apa, tidak mengenalku. Juga sangat normal. Lagi pula, sudah lebih dari 20 tahun berlalu. Itu kan saat aku dan San Zihao bertunangan? Tapi aku tidak ingat ada Emer Kong. Ayah, aku katakan sekali lagi, aku tidak menerima perjodohan. Aku tidak peduli, kau mengenalkanku calon suami. Sebaik apapun, aku akan tetap menolak. Liu Hui, kembalilah. Paman, sepertinya Nona Hui sangat menolak pernikahan kita ini ya. Kong, jangan khawatir. Nanti aku coba bujuk dia lagi. Baik dari segi kepribadian, penampilan, maupun latar belakang keluarga dan pendidikanmu. Kamu adalah pasangan terbaik untuk Hui Hui. Paman, menurutku semua yang Paman katakan itu hanyalah hal sekunder untuk hidup bersama selamanya. Yang terpenting adalah saling memahami dan mencintai. Jika Nona Hui Hui tidak mencintaiku, maka semua kelebihan itu tidak akan ada gunanya. Kong, aku menyukaimu. Juga karena kamu tulus mencintai putriku. Ada ketulusan di hatimu. Kamu rela melepaskan kesempatan untuk belajar di luar negeri demi dia? Bukan begitu? Paman, biarkan aku sendiri yang menyatakan perasaanku kepada Nona Hui Hui. Aku akan menyentuh hatinya dengan ketulusanku dan memintanya memberiku satu kesempatan. Nona Hui, sesuai perintah Anda, saya sudah menerima San Zihao. Terima kasih, Rektor. Tapi mengapa Anda tidak memberitahunya bahwa Anda adalah putri dari grup Liu? Dia belajar keras selama 20 tahun, dan akhirnya berhasil keluar dari desa. Aku tidak ingin dia merasa rendah diri. Aku hanya ingin diam-diam mendukungnya. Sampai suatu hari dia benar-benar menjadi rektor. Aku akan memberitahunya kebenarannya nanti. Kalau begitu, nanti saya mohon kepala sekolah untuk lebih menjaga dia. Tentu saja. Aduh, San Zihao itu benar-benar beruntung sekali ya. Ternyata Nona Hui sudah punya tambatan hati. Sepertinya takdirku hanya melanjutkan studi ke luar negeri. Seandainya dulu aku lebih berani, seandainya dulu aku mengumpulkan keberanian untuk menyatakan perasaanku padamu. Bukan malah pergi ke luar negeri, mungkin kamu tidak perlu merasakan begitu banyak penderitaan. Kamu. Makan mie instan lagi? Sudah berapa hari makan mie instan? Sekarang aku harus bekerja, dan juga antar jemput anak. Mana ada waktu masak buat kamu? Dulu kamu kan hebat sekali, bukan bisa menyeimbangkan keluarga dan karir? Kenapa? Begitu ibuku tidak ada, masak jadi masalah? Dulu waktu ibuku ada, setiap makan selalu ada 4 lauk dan 1 sup. Kamu hebat? Cari saja ibumu sana. Lihat, apa dia masih peduli padamu sekarang?
Dulu, antar jemput anak, cuci baju, masak, semua ibumu yang urus. Sekarang semua hal, harus aku sendiri yang kerjakan. Aku juga harus urus kamu sih, pengangguran ini. Makan, minum, buang air. Gampang gitu buatku, hah? Kamu bilang siapa pengangguran? Ya kamulah, San Tiansheng. Kamu dan ayahmu di luar sana, sok berwibawa. Padahal, yang satu numpang hidup, yang satu anak mami. Omong kosong. San Tiansheng. Kamu memukulku? Hah? Kamu memukulku? Bajingan. Aku akan menghabisimu. Kamu. Brengsek. Kamu memukulku? Sebenarnya ada apa ini? Ada apa ini? He King. Kenapa kamu tidak menasihati mereka? Ibu kandung San Tiansheng saja tidak peduli. Aku ini siapa? Aku peduli. Kamu. Sudah, kalian berdua. Belum cukup memalukan, ya? Ayah. Sekarang rumah jadi kacau begini. Semua gara-gara kamu. Semua gara-gara aku. Kamu demi wanita yang tidak jelas ini, fas tua yang tidak berguna ini, menceraikan ibu. Kamu itu menjerumuskan seluruh keluarga ke dalam masalah besar. Betul, ayah mertua. Lihat ibu mertua, dia punya uang dan kekuasaan. Dia masih bisa mengurus keluarga. Dia? Apa yang bisa dia lakukan untuk keluarga ini? Sudah tua begini, masih saja berlaga. Seperti nona besar yang tidak pernah menyentuh pekerjaan rumah. Maksudmu apa? Dulu aku yang membantumu. Urusan lembaga bimbingan belajar. Urusan perusahaan. Kamu memanggil Tante Hi satu persatu. Lebih akrab daripada memanggil ibu kandungmu sendiri. Sekarang kenapa? Berbalik badan dan tidak mengakui orang? Itu karena aku buta mata. Dulu kupikir, kamu bisa membantuku. Sekarang kelihatannya, dibandingkan dengan ibuku, kamu bahkan tidak pantas mengikat tali sepatunya. Kamu. Ayah, lebih baik kamu pergi memohon pada ibu saja. Bicara baik-baik. Kita ini kan keluarga. Dia pasti tidak tega mengabaikan kita berdua, ayah dan anak. Lihat saja, tanpa ibu, keluarga kita jadi seperti apa sekarang? Utang menumpuk di mana-mana. Hidup seperti ini sudah tidak bisa lagi. Betul, ayah mertua. Ibu mertua itu, ketulusan hatinya selama puluhan tahun. Kita semua melihatnya. Asal ayah mertua sekarang memohon pada ibu mertua, semuanya masih ada harapan. Betul, San Zihao. Kenapa kamu tidak membujuknya? Bukankah kamu jago membujuk wanita? Tapi ya sudahlah. Dia sekarang lebih hebat, lebih berkuasa. Ada Emerkong yang mengejarnya. Kurasa, kalau kamu mau membujuknya, kamu juga tidak akan dapat giliran. HMTH, memintaku, San Zihao, memohon padanya, mimpi. San Tiansheng, bayar utangmu. Ayah, ayah, ayah. Penagih utang datang. Kalau kamu tidak mau membujuk ibu, tolong bayarkan untukku. Sebenarnya, berapa banyak utangmu? 10 juta. Apa? Kamu sudah gila, ya? Aku beritahu ya. Aku tidak bisa membantumu. Kalau kamu tidak bisa bayar utangmu, mereka akan mencincangmu. Paling-paling, aku cuma bisa menguburkanmu. Ayah mertua. Ayah. Sudah. Jangan berteriak lagi. Kita berdua harus segera ke sekolah. Cari ibumu, ibu dan anak kandung. Mana ada dendam yang bertahan semalaman? Aku tidak percaya. Dia tidak akan peduli padamu. Oh, benar. Ayo, lewat sana. Aduh, MA. Ibu mertua. MA. Ibu mertua. Ada apa ini? Sudahlah, biarkan mereka bicara. Dengar apa sebenarnya yang mereka inginkan. MA, aku tahu aku salah. Aku bukan manusia. Aku tidak tahu berterima kasih. Saya tahu saya salah. Ibu, saya benar-benar tahu saya salah. Anda telah mengambil lembaga pelatihan saya. Setelah diblokir, kerja sama sudah putus. Saya masih punya utang yang menumpuk. Saya sudah dihukum. Kami adalah satu keluarga. Anda tidak bisa benar-benar membiarkan orang mati tanpa menolong. Ya, Nenek. Kita semua adalah satu keluarga. Meskipun Anda tidak peduli dengan San Tiansheng, Anda harus memikirkan cucu Anda kan? Dia masih sangat kecil. Kalau Tiansheng terjadi sesuatu, bagaimana nasibnya nanti? MA. San Tiansheng, berani-beraninya kamu lari. MA, tolong aku dong. Ibu, Kalian jangan macam-macam ya.
Kami macam-macam. Bayar utang itu sudah sewajarnya. Santian Seng, berutang banyak pada kami, sampai kami tidak bisa hidup. MA, bisakah kau membantuku? Ibu, Membantu kalian bukan tidak mungkin. Tapi aku punya satu syarat. MA, apapun yang Mama katakan, kami akan setuju. betul, Bu. Apapun yang Ibu katakan, kami akan setuju. Kalian yang bilang begitu. Santian Seng, kamu benar-benar punya istri yang baik. Ayo, MA, Santian Sheng. Xiaomin. Keluarlah. Lama sekali. Sedang apa? Pas sekali ukurannya. Kalau begitu, kalian berdua bekerja di sekolah untuk melunasi utang. MA. Ini keterlaluan, kan? Bagaimanapun juga, aku ini lulusan terbaik. Ini bukan seperti dulu. Bukankah ini pengaturan yang sudah disepakati? Saat kalian mengusirku? Kenapa? Mau ingkar janji? MA, coba Mama pikir. Aku dan Tian Sheng bekerja di sekolah. Satu jadi satpam. Bagaimana cucu Mama nanti? Bisa sekolah di Universitas Tsinghua? Pekerjaan tidak memandang status. Yang sebenarnya membuat anak kalian tidak bisa mengangkat kepalanya adalah kalian berdua, orang tuanya. Perbuatan kejam dan tidak tahu diuntung seperti ini. Kalian berdua, mulai sekarang bekerja saja di sekolah. Kepala sekolah, beritahu atasan mereka untuk mengawasi mereka. Jika mereka berdua berani bermalas-malasan atau curang, jangan ragu-ragu, potong gaji mereka. Jangan begitu, MA. Pasti. Kalian berdua ikut aku. hui. Apa yang kamu lakukan di sini? Tadi aku membunuh orang. Apa katamu? Ini bukan salahku. Itu Hiking. Dia yang menyerang duluan. Lo. San Zihao. Anak dan menantumu sudah pergi. Aku mau bicara denganmu. Kita tidak ada yang perlu dibicarakan. Keluar. Keluar. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? San Zihao, apa maksudmu? Kamu menyesal sekarang, kan? Dia mengejarku selama lebih dari 20 tahun. Kamu menyesal sekarang. Bukan itu maksudku. Aku ada urusan. Minggir. Kembali. Apa yang kamu pegang itu? Bukan apa-apa. Keluarkan. Kamu. Cincin ini. Kamu bilang akan memberikannya padaku untuk peringatan 20 tahun. Peringatan. Sekarang kamu mau diam-diam membawanya keluar. Untuk siapa? Bukan untuk siapa-siapa. Kamu terlalu banyak berpikir. Untuk Liu Hui, kan? Aku akan jujur padamu. Aku dan dia hanya menandatangani perjanjian cerai. Belum benar-benar mengurus administrasinya. Dia masih istriku. Nanti, tolong jaga sikapmu. Rumah ini tidak menyambutmu. San Zihao, kamu menyesal. Kamu menyesal, kan? Kamu gila ya? Apa yang tidak bisa kudapatkan? Tidak ada yang boleh mendapatkannya. Kamu membunuh Hiking. Ini bukan salahku. Ya, dia yang ingin menghalangi. Kita berdua bersama, hui. Pertengkaran suami istri itu biasa, nanti juga baikan lagi. Dulu, semua karena Hiking yang menghalangi kita berdua. Sekarang aku sudah membunuhnya. Setelah ini, tidak akan ada lagi yang bisa merusak pernikahan kita. Hui, kemarilah. Pakai cincin ini. Anggap saja sebelumnya. Tidak ada apa-apa. Oke? Ah, Cepat. Keamanan. Hentikan.
San Zihao. Cepat lepaskan Direktur Utama. Jangan mendekat. Dia baru saja membunuh Hiking. Apa? San Zihao, aku sarankan kamu segera menyerahkan diri. Jangan libatkan dan celakai Direktur Utama. Profesor Kong, kamu orang luar. Masih saja ikut campur urusanku dan istriku? Aku bukan istrimu lagi. Jangan macam-macam. Tidak, tidak. Meskipun aku sudah menandatangani perjanjian cerai denganmu, tapi aku belum pergi denganmu ke kantor catatan sipil untuk mengurus surat cerai. Aku masih suamimu, dan kamu masih istriku. Aku tidak sengaja membunuh orang itu, Hui. Hui, kamu adalah putri dari grup Liu. Selama kamu mau menggunakan koneksi grup Liu, pasti bisa menyelamatkanku, kan? Jangan bermimpi. Aku dan kamu sekarang sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi. Hui, cepat. Ayo. Cepat pakai cincin ini. Ini adalah hadiah ulang tahun perak pernikahan kita, yang kubeli khusus untukmu. Cepat pakai. Cepat. Aku tidak mau. Hei. Tidak. San Zihao. Sekuat apapun pernikahan kita, sudah hancur seperti cincin ini, karena kekejamanmu. Sekarang jalan terbaik adalah menyerahkan diri. Hui, kenapa kamu terus memaksaku? Tenang saja. Aku tidak akan pergi ke kantor catatan sipil bersamamu untuk mengurus surat cerai. Seumur hidupmu, kamu tidak akan pernah bisa lepas dariku. Sekarang kamu hanya punya satu pilihan. Entah kembali padaku, atau kita berdua mati bersama. San Zihao, apa yang mau kamu lakukan? San Zihao. Aku tidak akan pernah bisa. Meskipun aku mati, aku tidak akan pernah bersamamu. Baik. Karena kamu bilang begitu, mari kita berdua mati bersama. San Zihao. San Zihao, kejahatanmu sudah terlalu banyak. Kamu sudah tidak punya jalan keluar lagi. Hui, jangan kira dengan begini, kalian berdua bisa bersama. Aku akan membuatmu seumur hidupmu. Tidak bisa lepas dariku. Cepat. Kematiannya tidak ada hubungannya denganmu. Itu pilihannya sendiri. Nona, rumah sakit menelepon. Katanya Hiking tidak meninggal. Tapi sisa hidupnya hanya bisa terbaring di ranjang rumah sakit. Ini juga balasan untuknya. Dan juga, Profesor Kong bilang dia akan pergi. Kurasa dia tidak ingin kamu melihatnya, agar tidak membuatmu teringat kematian San Zihao. Mungkin ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untukmu. San Zihao ingin menggunakan kematiannya untuk membuatku merasa bersalah seumur hidup. Perhitungannya salah. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan San Zihao mempengaruhiku lagi. Ini. Nona Hui, aku hanya ikut bermain saja. Kong Shijun, kamu membohongiku. Ya, aku hanya melakukan sedikit trik kecil saja untuk melihat apakah Direktur Utama Liu kita sedikit peduli padaku. Sepertinya aku berhasil. Kamu sudah setua ini. Masih saja bermain seperti anak kecil? Di dalam hatiku, mungkin ada bagian yang masih terjebak di tahap anak kecil. Anak laki-laki yang diam-diam mencintaimu, tapi tidak berani menyatakan perasaannya. Yang pemalu itu. Direktur Utama Liu. Oh tidak. Nona Hui, apa kamu masih ingat saat muda dulu? Kamu punya perjanjian pernikahan? Aku ingat. Orang yang dijodohkan denganmu itu adalah aku. Tapi takdir berkata lain. Aku selalu berpikir bahwa aku dan kamu, perjodohan kita, pasti tidak akan bahagia. Dan aku
Dan cintaku dengan San Zihao, itulah cinta bebas yang sesungguhnya. Pasti akan menua bersama. Tapi, Kita masih punya waktu. 20 tahun lalu, takdir mempermainkan kita. Membuatku sadar, hatiku selalu mencintaimu. Tidak pernah berubah. 20 tahun lalu, aku tidak cukup berani. Itu karena, aku tahu hatimu sudah ada yang punya. Aku pun pergi ke luar negeri. Tapi sekarang, aku ingin memperjuangkan diriku sendiri sekali ini. Nona Hui, pria di hatiku itu, selalu menunggumu. Maukah kau menikah denganku? Menua bersamaku. Terima dia. Terima dia. bagaimana kalau kita mulai dengan menonton film? Karena aku ingin bersama pria itu, mengejar cinta yang seharusnya kita jalani. Saat muda tapi tidak sempat. Kita jalani sekarang. Bisa. Tentu saja bisa.